يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tadal muhtadun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'ala Allahu amma yaqulul zalimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qama bida'wati ilallahi wahtada bida'watihi salihun. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu ba'dahu bil balagi wal bayani wal jihad hatta ad'ana lahumul mukhalifuna amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya tidak pernah lupa dan bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyaknya, nikmat yang tidak mungkin dapat kita menghitungnya. Dan di antara nikmat yang begitu banyak tersebut tentunya adalah nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat dan kesempatan. Ya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan bahasan terkait tentang kitab Al-Jannatu wan Nar, kitab surga dan neraka, di mana pada pengajian bulan lalu kita sudah membahas terkait tentang keimanan, bahwasanya surga itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah ciptakan. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah ciptakan, dan kita sudah sebutkan berbagai macam dalil-dalilnya, serta juga keyakinan bahwasanya an-nar, neraka ini kenapa kita bahas, kenapa kitab ini namanya Al-Jannatu wan Nar, tapi yang dibahas itu neraka duluan. Baru nanti akhirnya dibahas tentang surga. Itu penulis mengatakan bahwasanya hal ini disebabkan karena banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu menyebutkan bahwasanya penduduk api neraka itu begitu sangat banyak sekali dibandingkan dengan penduduk surga. Oleh karena itulah beliau memulai bahasannya itu tentang neraka. Untuk apa? Takhwif, agar kita itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut inilah yang menunjukkan bahwasanya ilmu yang sedang kita pelajari yaitu bermanfaat bagi kita. Semakin kita memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan bahwasanya ilmu yang kita dapatkan pada waktu itu bermanfaat. Itulah pentingnya kita membaca tentang ayat-ayat al-wa'id namanya, ayat-ayat ancaman, hadis-hadis yang berisi tentang atau menakut-nakuti manusia itu dengan azab api neraka. Kan karena apa? Karena yang namanya takwa itu kan kita semua mungkin mengetahui bahwasanya definisi takwa yang terbaik itu sebagaimana yang dibawakan oleh Talq bin Habib, itu antuti Allah ala nurim minallah tarju thawaballah. Engkau taat kepada Allah berdasarkan ilmu atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antatruk ma'asi Allah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Engkau menjauhkan maksiat berdasarkan ilmu, maksudnya kita sudah tahu bahwasanya ini maksiat, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita jauhi hal-hal tersebut? Takhafu iqaballah. Karena engkau takut akan iqabnya Allah, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi takwa yang terbaik. Jadi potongan ayatnya itu ada agar kita tuh takut tentang apa? Iqab Allah. Dan kalau kita perhatikan misalnya
ya mungkin semua kita itu pasti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dinamakan doa sapu jagat. Itu kan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ini doa ini. Ini apa isi doa ini? Kita meminta kebaikan di dunia dan di akhirat, kemudian apa? Ya akhirnya itu yang penting. Wa qina adzabannar. Ya selamatkanlah kami itu dari azab api, yakni neraka. Ya karena apa? Karena memang neraka ini merupakan ancaman ya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menyampaikan bagaimana yakni dahsyatnya yakni azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar kepada yakni kepadanya. Maka penting ya bahasan terkait tentang api neraka. Jadi penting agar kita semakin takut yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut itulah yakni kita dengan mudah untuk bisa menjauhkan yakni kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bahasan kita yang kemudian kita sudah membahas tentang apa? Tentang keyakinan bahwasanya neraka itu akan abadi. Ya, penghuni api neraka itu juga akan kekal selama-lamanya di api neraka. Jadi tidak akan musnah, api neraka itu tidak akan musnah. Itu bahasan kita. Kemudian kita juga sudah menyebutkan beberapa ya bahasan terkait penjaga api neraka. Ya, terkait penjaga api neraka di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum yani wa ahlikum yani naran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini tempat syahidnya itu waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah yani ghilaz. Ya, yang mana bahan bakarnya itu dari manusia dan batu, dan di neraka tersebut ada malaikat Allah gilad ya yang begitu sangat bengis, ya syidad yang begitu sangat keras, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tempat syahidnya itu yakni malaikat. Jadi ada penjaga ya api neraka itu dari para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka hanya khusus untuk menjaga api neraka. Dan kita juga sudah sebutkan yakni jumlah mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yakni Al-Muddatsir, yaitu 'alaiha tis'ata asyar. Ya, di neraka itu ada 19 yakni malaikat yang menjaga. Nah, 19 malaikat ini tidak dirinci. Ya baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya jumlahnya saja yang Allah Subhanahu wa taala ini jelaskan. Akan tapi ini ada ayat yang menjelaskan satu nama dari 19 malaikat tersebut, dan mereka merupakan raisuhum. Ya pemimpinnya, ya yang paling terdepan yang menjaga api neraka, yaitu yang di dalam firman Allah ini Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang ini nama malaikat ini, yaitu Malik, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Ya, dalam satu ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mereka memanggil ya Malik. Jadi penghuni neraka itu memanggil wahai Malik. Jadi nama salah satu dari 19 malaikat itu adalah malaikat yakni Malik namanya. Ya, liyaqdi alaina rabbuk. Yani, mohonkan kepada Tuhanmu agar kami ini dibinasakan, katanya. Ya, karena kami sudah enggak kuat merasakan azab api neraka. Dia memohon kepada yakni Malik. Di antara 19 malaikat tersebut Malik yang dia panggil liyaqdi. Ya, bunuh saja kami ini, tewaskan saja kami, binasakan kami dalam api neraka ini. Yang dikatakan kepada itu kepada Tuhanmu. Apa dikatakan Malik? Innakum makithun. Sungguhnya engkau akan tinggal selama-lamanya di api neraka. Enggak mati, ya tidak hidup juga. Ya, jadi seperti itu, begitu sangat bengis. Ya tidak pernah tersenyum disebutkan dalam ini hadis itu. Ya begitu sangat menyeramkan itu, nanti kita akan ada yang dijelaskan ya bagaimana Malik ini dalam sebuah hadis ya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya dari Samurah bin Jundub bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innahu atani al-lailah atiyan. Jadi pernah Rasulullah itu meminta dari para sahabat-sahabat itu menceritakan ya mimpi yang pernah mereka alami. Ya maka
itu ada sahabat itu menceritakan mimpi, yakni mimpinya begitu sangat panjang sekali diceritakan dalam ini Sahih Bukhari mimpi tersebut. Jadi antara sahabat itu mengatakan, ini aku pernah bermimpi aku didatangi oleh dua orang. Ya kemudian diceritakan tuh, yang dua orang ini membawaku kemana saja. Itu diceritakan begitu sangat panjang sekali. Ini hadis-hadisnya di antara hadis yang panjang itu dikatakan qala fa'ataina yani ala rajulin yani karihil mir'ah. Ya, kemudian kami itu bertiga itu kami mendatangi ya laki-laki yang begitu sangat menyeramkan. Ka'akrahi ma antara in rajulan mir'atan. Ya sebagaimana kalian itu pernah melihat manusia yang paling menyeramkan di dunia ini. Ya dikatakan sahabat itu dalam mimpinya. Kemudian wa idza indahu narun yahussuha wa yas'a haulaha. Ya aku melihat laki-laki itu menyalakan api dan dia berkeliling ya di dalam api, yakni api tersebut. Qala qultu lahuma. Maka sahabat ini dalam mimpinya itu bertanya kepada dua orang yang mendatanginya ini yang mengajak dia melihat laki-laki yakni tersebut. Mahadza. Yani apa ini? Qala li, maka mereka berdua mengatakan sebentar kita pergi ke tempat yang lain dulu. Yani intalik. Ya kita pergi ke tempat yang lain dulu. Sudah dia masih ceritakan ini mimpinya. Nah, di akhir selesai kisahnya yani laki-laki tersebut, maka dikatakan di sini dalam akhir hadis itu dikatakan bahwasanya ada penjelasan dari dua orang ini yang mendatangi dia ini, penjelasannya seperti ini. Qala lahu, yang dua orang ini berkata kepada laki-laki tersebut, amma rajulul karih, yani al-mar'ah alladhi indan nari yahussuha wa yas'a haulaha fa innahu malik khazinu jahannam. Ya sungguhnya laki-laki yang tadi kita datangi ya yang begitu sangat menyeramkan, yakni rupanya yang mana dia menyalakan api dan dia berkeliling ya berputar dalam api tersebut, sesungguhnya itulah yang dinamakan dengan Malik, penjaga api, yakni neraka. Ya itu disebutkan bagaimana yakni bengisnya, ya bagaimana menyeramkannya. Ya tidak pernah sama sekali tersenyum. Ya penjaga api neraka itu kepada yakni penghuni api neraka. Ini bentuk azab lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan penjaga api neraka itu begitu sangat yakni luar biasa menyeramkannya dan tidak sama sekali pernah tersenyum. Dan itu ya terkait penjaga api neraka. Kemudian yang pertama kita akan bahas terkait neraka ini adalah lokasinya. Ya makanun nar. Ini lokasi api neraka itu dibahas ini oleh para ulama, di mana para ulama di sini berbeda pendapat ketika menjelaskan terkait lokasi yakni api neraka. Yang pendapat pertama itu dibawakan oleh Imam As-Safari ini yang dalam kitabnya Lawami'ul Anwar itu beliau berkata an-nar yani fil ardi as-sabiati ala sahihi al-mu'tamad. Ya. Jadi lokasinya api neraka itu ada di bumi ketujuh yang paling dalam. Ya, posisinya api neraka itu ada bumi di dalam bumi yang ketujuh. Ya, itu ala sahihil mu'tamad. Ya, sebagaimana pendapat yang benar yang bisa yang diyakini. Nah, ketika Al-Imam Ibnu Utsaimin itu ditanya terkait tentang di manakah api neraka, yakni apakah lokasinya itu ada di langit atau di bumi, maka beliau menjawab hiya fil ard. Ya, neraka itu ada di yakni bumi. Kemudian dikatakan walakin qala ba'du ahlil ilmi innaha hiyal bihar wa qala akharuna hiya fi batinil ardi. Mereka mengatakan ada di bumi, ya akan tapi sebagian mereka berpendapat neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah laut, ya ada yang mengatakan di bawah, yakni permukaan bumi. Walladzi yadhharu annaha fi batinil ardi. Akan tapi yang tampak bahwasanya neraka ini ada di perut bumi. Walakin manadri aina hiya minal ard. Nah, itu permasalahannya. Akan tapi kita tidak mengetahui bumi yang mana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, bumi di mana itu kita enggak tahu. Sebagaimana kita ketahui kan bahwasanya bumi ini ya nanti itu kan pada hari kiamat. Sekarang itu kan kita enggak tahu dia di mana. Cuman kalau di hari kiamat jelas. Ya nanti bumi ini kan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi padang mahsyar. Nah, cuman kalau saat ini
inilah yang dipermasalahkan oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya Allah ciptakan saat ini itu neraka itu berada di permukaan bumi, cuman buminya itu di mana? Entah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Dan pendapat ini itu dilandaskan ya dengan dalil dari Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Kalla inna kitabal fujjar." Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, itu dalilnya. Sekali-kali tidak ya bahwasanya catatan orang-orang yang banyak berbuat dosa itu berada dalam sijjin. Nah, dikatakan oleh para ulama ahlu tafsir, sijjinun hiyal ardus sufla. Ya, dimaksudkan dengan sijjin itu adalah bumi yang paling bawah. Itu namanya sijjin. Ya, dalam hadis juga. Ya, dalam hadis itu disebutkan ketika seorang itu ya dalam keadaan sakratul maut, ya terutama orang-orang kafir, ya ketika dia berada dalam keadaan sakratul maut, ya maka nanti ya ketika dia dicabut ruhnya oleh malaikat, fa innaha la tufattahu lahum abwabus sama. Ya, ketika dia mau dibawa, ya maka pintu, nah di sini dia letak syahidnya itu. Pintu langit itu tidak dibukakan kepada mereka. Ya, pintu langit itu enggak dibukakan kepada mereka. Wa yaqulullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitab abdi fi sijjin." Tulislah catatan amal hambaku ini di dalam sijjin, wa aiduhu ilal ard. Kemudian kembalikan ya dia ke bumi. Nah, ini letak syahidnya itu ketika Allah Subhanahu wa taala itu tidak membukakan, tidak mengizinkan malaikat itu membuka pintu langit. Ya, kemudian dikatakan tulis saja catatan hambaku ini dalam sijjin. Ini menunjukkan bahwasannya ya catatan tersebut ada di permukaan bumi. Ya, akan tapi kita tidak tahu itu di bumi di mana itu letaknya, itu kita tidak mengetahuinya. Nah, itu pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya lokasi api neraka itu ada di permukaan bumi. Nah, pendapat yang kedua itu para ulama itu dia bitawakuf fi dzalika. Ya, mereka mengatakan tawakuf, diam dia ketika ditanya lokasi api neraka itu di mana, mereka tawakuf. Ya, mereka tidak menjawab, maksudnya itu mereka tidak menjawab. Nah, dikatakan oleh penulis kitab ini dikatakan wahwa shawab, dan inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Kenapa? Li adami wurudi nasin sarih sahih yuhaddid mauqi'aha. Ya, disebabkan karena tidak ada nas yang jelas dan tegas yang menjelaskan terkait lokasi dari api neraka tersebut. Ya, neraka itu di mana enggak dijelaskan secara tegas. Tadi itu kan hanya kita berpikir, kita mencoba untuk berpikir. Ayat tadi itu sijjin, meskipun maknanya sijjin itu di bumi yang paling bawah, itu tidak menunjukkan secara tegas bahwasanya neraka itu di bumi yang paling bawah. Nah, kalau permasalahan gaib itu butuh dia nas yang jelas dan tegas. Ya, karena kita tidak mungkin bisa mengetahui hal-hal yang gaib kecuali berdasarkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama pun ada yang mengatakan mereka tawakuf, mereka tidak menjawab pertanyaan di mana letak neraka saat ini. Dan di antara imam yang mengatakan demikian adalah Al-Hafidz As-Suyuti. Al-Imamul Hafidz As-Suyuti beliau berkata, wa taqifu anin nari ay taqulu fiha bil waqf. Ini apakah engkau itu tawakuf terkait tempatnya api neraka? Ya, engkau tidak mengetahui tempatnya api neraka atau tempatnya itu haitsu la ya'lamu illallah. Iya, katanya. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan. Ya, tempat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Falam yathbut indi hadisun a'tamidu fi dzalik. Dan tidak ada hadis sahih yang bisa aku jadikan pegangan untuk menentukan lokasi api neraka. Ya, jadi itu pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Dan kita juga ya kalau kita misalnya penasaran, ya kita cari-cari ya dalilnya dari hadis Nabi SAW setelah kita mendapati
Ya lokasi api neraka misalnya ada hadisnya itu juga tidak banyak memberikan manfaat kepada kita. Untuk apa? Ya kan? Jadi ini lebih baik ya kita bertawakuf ya terkait tentang lokasi api neraka. Cuman apabila kita membaca kitab-kitab akidah, kemudian ada para ulama yang menyebutkan tempat neraka, maka itu merupakan khilaf ya, dan ada pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya tawakuf ya tidak mengetahui lokasi api neraka. Ya kemudian juga sebelumnya kita juga sudah menyebutkan luasnya api neraka dan kedalaman api neraka. Nah, itu pembahasan kedua kita sa'atun nar wa bu'di qa'riha. Luasnya api neraka dan dalamnya itu api neraka. Bagaimana luasnya dan dalamnya api neraka itu disebutkan ya dalam beberapa hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan pertama luasnya api neraka itu ada dua hadis. Ya, hadis yang pertama itu sudah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alf zimam. Ma'akul li zimamin sab'una alf malak yajurrunaha. Ya nanti ya didatangkan itu api neraka itu dengan cara yaitu diseret. Ya didatangkan api neraka itu dengan cara diseret oleh sab'una alf zimam. Ya ada 70.000 tali kekang. Ya neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang tersebut ada 70.000 malaikat yang menarik api neraka tersebut. Dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk diperlihatkan oleh manusia. Yaitu menunjukkan betapa luasnya. Ya 70.000 dikali 70 ribu. Ya malaikat yang butuh menarik api neraka tersebut. Nah, kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan luasnya api neraka itu merupakan hadis dari Abdullah bin Abbas. Beliau itu pernah berkata, "Atadri ma sa'atu jahannam? Tahukah engkau betapa luasnya neraka Jahannam?" Qultu la. Aku menjawab, saya tidak mengetahuinya. Mujahid itu mengatakan saya tidak mengetahuinya. Qala ajal. Benar, wallahi ma tadri. Demi Allah engkau tidak mengetahuinya. Inna baina syahmati udhuni ahadihim wa baina atiqihi masirata sab'ina kharifan tajri fiha audiyatul qai wad dam. Jadi nanti Pak manusia itu Pak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu nanti dikatakan di sini itu besar. Ya bentuknya itu besar, bukan seperti saat ini. Di salah satu menunjukkan bahwasanya ujung telinganya syahmati udhuni ahadihim, ujung telinganya itu sampai dengan pundaknya itu sejauh 70 tahun perjalanan. Sejauh 70 tahun ujung telinganya sampai pundaknya itu Allah ciptakan itu sejauh 70 tahun. Mereka berada di bukit-bukit yang dipenuhi dengan nanah dan darah. Ini terkait api neraka. Qultu anharan. Kemudian aku katakan itu kemungkinan bukan audiyah katanya, tapi sungai-sungai. Nanah dan darah. Dikatakan qala la bal audiyah. Tidak katanya Ibnu Abbas. Bukit-bukit nanah dan darah. Tsumma qala atadruna ma sa'atu jahannam? Tahukah engkau betapa luasnya neraka Jahannam? Qultu la. Aku tidak mengetahuinya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dikatakan haddatsatni Aisyah annaha sa'alat Rasulullah. Aku pernah diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Ya, bumi pada waktu itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika Aisyah itu bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah SAW, dia bertanya, fa ainan nasu yauma idzin ya Rasulullah? Di mana manusia pada hari itu wahai Rasulullah? Ya, jadi ketika apa? Ketika Allah lipat itu langit dan Allah genggam itu bumi. Ditanya, di mana manusia pada waktu itu? Nah, dijawab oleh Rasulullah SAW, hum ala jisri jahannam. Yani mereka itu berada di as-sirat. Jembatan yang di bawahnya ada neraka Jahannam. Jadi seluruh makhluk Pak ada di jembatan tersebut. Nah, dikatakan ini menunjukkan betapa luasnya api neraka. Bayangkan dari semua manusia dari sejak zamannya Nabi Adam
ya sampai akhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berada dalam jisr. Ya di atas jembatan tersebut yang di bawahnya api neraka. Semua mereka ada di situ. Nah, semua mereka itu bisa masuk dalam api neraka. Begitulah luasnya api neraka. Yaitu terkait dua hadis yang menjelaskan luasnya api neraka. Adapun hadis yang menjelaskan dalamnya api neraka itu sudah kita sebutkan. Ya pernah Rasulullah itu berkumpul bersama sahabatnya tiba-tiba mendengar wajbah. Ya mendengar suara jatuh. Ya suara jatuh kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, tahukah kalian ini suara apa? Suara apa itu? Dikatakan tidak ada yang mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya itulah batu yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan 70 tahun. Ya, sebelum hari itu ya dan dia baru akan sampai ke dalam dasar ini neraka jahanam. Ya, itu betapa dalamnya ini api neraka. Dan di sini juga ya ada hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara fiha ba'san." Ya, ada laki-laki yang dia pernah mengucapkan satu ucapan, dia tidak menganggap bahwasanya ucapan itu berbahaya bagi dirinya. Dia anggap sepele ucapannya. Bayangkan al-kalimah. Hanya satu ucapan itu dia anggap sepele ucapan. Jadi ucapannya yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Ya kemudian dia dicemplungkan, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka disebabkan ucapannya tersebut. Sab'ina kharifan. 70 tahun lamanya dia dijatuhkan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang pertama. Maka hati-hatilah kita terhadap lisan ini karena yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam api neraka itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah yakni al-lisan wal farj, yakni lisan dan kemaluan. Yakni seseorang maka berhati-hatilah yakni kita mengucapkan yakni suatu yakni ucapan jangan sampai ya kita mengatakan sesuatu yang tidak kita anggap sama sekali ucapan tersebut, tapi itulah yang menjadi penyebab yakni kita bisa masuk ke dalam yakni api neraka. Dan juga ya ada bagus ya khutbah dari Utbah bin Ghazawan, ya dia pernah berkhutbah. Yakni Utbah bin Ghazawan ini salah satu sahabat yakni Nabi SAW. Ya setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkata amma ba'du. Ya ini kita sebutkan saja nggak apa-apa. Jadi sahabat itu terkadang dia berkhutbah. Khutbahnya sangat ringkas sekali, nggak panjang-panjang mereka itu berkhutbah. Fa innad dunya qad adanat bisormin wa wallat hadzaan. Sungguh ketahuilah wahai para sahabat-sahabatku, sungguhnya dunia ini pasti ya sudah pasti dia mengabarkan dirinya sendiri itu dunia ini akan musnah, akan lenyap. Dikatakan walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina. Dan tidak ada tersisa dari dunia ini melainkan hanya yakni sisa yakni air, bekas air yang diminum oleh seseorang yatasabuha sahibuha. Kemudian sedikit air itu nanti diminum oleh orang lain yakni lainnya. Wa innakum muntakiluna minha ila darin la zawala laha. Sungguhnya kalian itu nanti akan pindah dari bumi itu ke tempat yang lainnya yang tidak akan musnah sama sekali. Fantakilu bi khairi ma bihadratikum. Maka hendaklah kalian berpindah dengan membawa bekal sebaik-baiknya yang bisa kalian siapkan di hadapan kalian. Fa innahu dzukira lana. Sungguhnya ya pernah disebutkan kepada kami annal hajara yulqa fi safati jahannam. Ada batu yang akan dilemparkan ya dari tepi jurang api neraka, fayahwi fiha sab'ina aman. Kemudian batu tersebut jatuh ke dalam dasar api neraka setelah 70 tahun, lamanya la yudriku laha qa'ran. Dan kita betapa tidak mengetahui betapa dalamnya api neraka, wa wallahi la tumla'an. Dan demi Allah api neraka itu akan penuh oleh manusia. Selesai khutbahnya. Ya, enggak panjang-panjang. Mengingatkan dengan dalamnya api neraka kepada sahabat-sahabatnya untuk memiliki bekal. Ya ketika kita meninggal dunia, apa yang kita bawa?
Ya, maka hendaknya kita bawa sebaik-baik bekal ya sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, kemudian yang bahasan selanjutnya itu terkait tentang tingkatan api neraka. Ya, tingkatan api neraka itu dinamakan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat adalah azab. Ya, yang dijelaskan terkait azab neraka itu yang berbeda-beda dari setiap penghuninya. Nah, ketika azab itu berbeda-beda yang dirasakan oleh penghuninya, itu menunjukkan bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat. Ya, seperti misalnya hadis dari Nu'man bin Bashir. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Inna ahwana ahlin nar." Ya, sungguhnya penduduk api neraka yang paling ringan azabnya, sungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya, man lahuna alani wa syirakani minan nar. Ini barang siap orang yang diberikan 2 sandal dengan tali yang dari api neraka. Jadi sandal dan talinya itu dari api neraka, yaglimin hadimaguhu. Ya, ketika dia pakai sandal tersebut itu mendidih otaknya, kama yagli al-mirjal. Sebagaimana air itu yang dimasak dalam panci, kemudian air itu mendidih. Ya, jadi otak itu seperti itu, Pak. Otak manusia itu ketika memakai sandal itu menjadi mendidih, sebagaimana air itu yang mendidih. Ma yara anna ahadan asaddu minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaban. Penghuni api neraka itu yang merasakan azab itu, dia merasakan tidak ada manusia yang lebih keras azabnya dibandingkan dirinya. Padahal itu merupakan azab yang paling ringan yang Allah sediakan bagi penduduk api neraka. Ya, kalau yang ringannya seperti itu, berarti ada yang lebih berat. Nah, yang lebih berat ini berada pada tingkatan yang lebih di bawah itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, dalam kitab ini disebutkan, Pak, ada beberapa, ada sebagian salaf itu membawakan dalil-dalil terkait penduduk dari tingkatan-tingkatan api neraka tersebut. Ya, sebagaimana dikatakan di sini, waqad warada an ba'di salaf anna usat al-muwahhidina mimman yadkhuluna an-nar yakununa fi darkil a'la. Jadi di tingkatan yang paling atas, kalau tingkatan yang paling atas ini yang paling ringan azab, azabnya kalau di neraka. Jadi yang tingkatan yang paling atas itu adalah usatul muwahhidin. Ini orang-orang yang bertauhid tapi dia banyak bermaksiat kepada Allah. Jadi intinya bahwasanya kebaikan itu lebih sedikit dari keburukannya. Ya, itu dia berada pada tingkatan yang ke atas. Kemudian dikatakan wa yakunu fi darkis tsani al-yahud. Kemudian di tingkatan kedua ada yang mengatakan itu orang-orang Yahudi. Wa fi darkis tsalis an-nasara. Ya, di tingkatan ketiga itu orang-orang Nasrani. Wa fi darkir rabi', dan di tingkatan yang keempat itu as-sabiun. Ini orang-orang beragama sabi'. Ya, kemudian wa fil khamis al-majus. Ini orang-orang majusi. Ya, orang-orang majusi. Wa fis sadis musyrikul Arab. Ya, orang-orang musyrik Arab. Ya, yang ke-6, tingkatan ke-6 itu musyrik Arab. Wa fis sabi', dan yang terakhir wa fis sabi' al-munafiqun. Ya, orang-orang munafik. Itu disebutkan dari sebagian salaf, riwayat-riwayat yang seperti itu. Ya, kemudian juga disebutkan, ada riwayat-riwayat dari sebagian salaf itu menyebutkan nama-nama dari tingkatan neraka tersebut. Yaitu yang pertama misalnya fal awwal dinamakan dengan jahannam, wasani dinamakan dengan neraka ladha, tingkatan yang kedua. Kemudian wasalis dinamakan dengan al-hatamah. Ya, kemudian tingkatan yang keempat dinamakan dengan sa'ir. Ya, kemudian tingkatan yang kelima dinamakan dengan sakar. Ya, wa ma adraka ma sakar. Ya, tahukah engkau apakah itu as-sakar? Yani la tubqi wa la tazar. Ya, dia tidak menyisakan sedikit pun ketika manusia itu dimasukkan ke dalam sakar. Itu tingkatan yang kelima. Kemudian tingkatan yang keenam adalah al-jahim namanya. Kemudian tingkatan yang ketujuh adalah al-hawiyah. Yaitu beberapa riwayat yang datang dari as-salaf. Akan tapi sebagian para ulama mengatakan riwayat-riwayat ini masih bisa dibantah. Ya, karena apa? Karena tidak secara tegas menyatakan. Seperti misalnya ketika kita katakan bahwasannya yang di tingkatan kedua tadi itu kan siapa, Pak? Orang-orang Yahudi dikatakan. Sedangkan orang-orang musyrik Arab itu berada pada tingkatan yang ke-6. Ya, padahal kalau kita lihat
ya siapa yang lebih parah? Ya orang-orang Yahudi atau musyrik Arab? Orang musyrik Arab masih. Ya dia menyembah yakni Allah. Ya hanya menyembah yang lainnya. Sedangkan Yahudi ini beranggapan bahwasanya Allah itu punya anak. Uzair itu anaknya Allah. Tidak lebih parah keadaannya daripada orang-orang musyrik Arab. Ya bisa kita katakan musyrik Arab itu di yang tingkatan kedua. Nah, makanya ya hal-hal seperti ini itu membutuhkan dalil, ya nasun sharih. Yaitu ingat saja kaidahnya, kalau masalah-masalah tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, surga Allah, tentang perkara yang gaib itu dia membutuhkan nas yang secara tegas dan jelas. Ya tidak membutuhkan takwil lagi, tidak membutuhkan tafsir, yakni tafsir lagi. Sudah jelas, sudah tegas yang menyatakan demikian. Jadi sebagian riwayat ini dibantah oleh ini para ulama, maka ini baiknya yaitu kita berdiam ya terkait tentang hal tersebut. Kita hanya meyakini bahwasanya yakni api neraka itu bertingkat-tingkat. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu ini abwabun nar, yakni gerbang-gerbang. Yakni api neraka atau pintu-pintunya api, yakni api neraka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwasanya neraka ini memiliki berbagai macam yakni pintu. Ya, dalam firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannam la mau'iduhum ajma'in." Ya sungguhnya neraka jahanam itu merupakan ancaman bagi yakni mereka semuanya, laha sab'atu abwab. Ya, neraka itu memiliki 7 yakni pintu. Neraka itu memiliki 7 pintu, likulli babin minhum juz'un maksum. Ya, di setiap pintu itu sudah ditentukan yakni golongan mana yang akan masuk dari pintu yakni tersebut. Ya, jadi neraka ini memiliki 7 pintu dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ya penghuni-penghuni yang akan masuk dalam setiap pintu yakni tersebut dari pengikut iblis yang akan masukinya dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Perhatikan di sini ya apabila Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan seseorang ya ke dalam api neraka, maka dia tidak sama sekali bisa keluar ya dari pintu yakni tersebut. Dan di sini Allah jelaskan, Pak. Ini bagaimana keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka itu dalam surat Az-Zumar. Ya dalam surat Az-Zumar itu Allah jelaskan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya nanti orang-orang kafir itu akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke api yakni jahannam hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Nah, ketika mereka datang baru dibuka pintu api neraka. Ya, jadi ketika mereka akan datang maka dibukalah pintu api neraka. Jadi nanti pada hari kiamat itu pintu neraka itu ditutup. Ya ketika mereka dikumpulkan ya di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala menutup pintu surga, Allah menutup pintu api neraka. Nah, ketika mereka digiring menuju ke neraka barulah Allah Subhanahu wa taala buka. Ya futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Maka penjaga-penjaganya itu akan berkata, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah telah datang kepadamu Rasul Allah yang telah membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian semuanya dan telah memperingatkan kalian akan pertemuan dengan hari ini? Qalu bala. Mereka mengatakan benar telah datang Rasul-Rasul tersebut. Udah gak bisa ngelak, Pak. Gak ada yang bisa mengatakan gak pernah datang, kami gak pernah dengar dakwah. Itu gak ada. Ya, semua benar. Semua mereka akan mengatakan benar. Walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Akan tapi telah ditetapkan ini azab bagi orang-orang yang kafir. Barulah setelah itu kejadian itu terjadi, Pak, barulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam firman-Nya itu udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Itu jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuklah kalian ke dalam pintu-pintu jahanam tersebut dan kalian kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Jadi dia akan dibuka, kemudian mereka akan dimasukkan. Nah, barulah setelah mereka dimasukkan semuanya, Pak, sudah enggak ada tersisa ya, yang semua penghuni neraka itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menutup pintu yakni api neraka. Dan tertutupnya pintu neraka ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah." Dan orang-orang
ya kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka merupakan golongan kiri. Katakan alaihim narum muqsadah. Ya. Mereka itu akan masuk ke dalam api neraka yang ditutup rapat. Jadi muqsadah itu maknanya adalah mughlaqatul abwab. Ya, pintunya itu ditutup dengan sangat rapat. Ya, jadi nggak ada yang bisa terbuka lagi pintu-pintu tersebut. Nah, adapun saat ini, nah sekarang kan itu pertanyaannya pada hari kiamat, itu pintu surga itu ditutup. Adapun saat ini Pak, pintu neraka, pintu surga itu terkadang dibuka, terkadang ditutup. Dan kita semua mengetahuinya, kapan itu pintu neraka itu ditutup. Saat ini itu kapan pintu neraka itu ditutup, yaitu pada syahrul Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan itu ditutup pintu api neraka, yang sebagaimana ya yang difirmankan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jikalau datang bulan Ramadan maka pintu surga itu dibuka, wa ghulliqat abwabu an-nar. Ya ditutup rapat, pintu api neraka, wa sufidatis syayatin. Ya kemudian setan-setan itu dibelenggu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasannya ketika nanti ketika nanti di padang mahsyar itu pintu neraka itu ditutup rapat, ya kemudian nanti dibuka ditutup rapat kembali. Nah, kalau saat ini terkadang dibuka, terkadang ditutup. Allah Subhanahu wa taala pintu api neraka. Kemudian selanjutnya bahasannya adalah siddatu harri nari jahannam wa dukhanuha. Ya, betapa panasnya api neraka dan betapa dahsyatnya asap yang ditimbulkan dari api neraka. Dan ini juga dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Sesungguhnya ada golongan kiri. Tahukah engkau apa itu golongan kiri? Alangkah buruknya orang-orang yang berada dalam golongan kiri. Fi samum. Mereka nanti akan berada dalam samum. Samum itu Pak, angin yang sangat panas. Ya, samum itu angin yang sangat panas. Kurma itu dia nggak bisa matang, dia bisa tumbuh, ya keluar buahnya, tapi matangnya itu dikarenakan ada anginnya Pak, angin panas. Ya kurma itu bisa matang karena ada angin panas. Nah nanti di neraka itu ada namanya angin. Ya anginnya itu samum, yang begitu panas sekali anginnya. Wa hamim. Dan mereka dalam hamim, air yang begitu sangat mendidih. Air yang begitu sangat mendidih. Wa dhillin miyahmum. Dan mereka berada dalam naungan. Mereka berada dalam naungan asap yang begitu sangat tebal, la baridin wala karim. Ya, asap naungan tersebut tidak meneduhkan dan tidak pula menyenangkan. Nah, di sini kan ditunjukkan kalau kita mau memikirkan ya ayat ini, ya kita mentadaburi ayat ini, maka kita dapati bahwasanya manusia itu ketika merasa panas di dunia ini akan mencari 3 hal ini, Pak. Ya, dia akan mencari angin, segar, ya, atau dia akan mencari air, ya kan kalau merasa kepanasan, atau dia mencari naungan yang bisa meneduhkan dirinya. Kan itu manusia itu. Ya kalau dia merasa panas dia akan mencari 3 hal ini. Imma air, atau dia mencari angin segar, udara yang segar, atau dia berteduh. Ya. Entah di mana dia berteduh, yang penting bisa yang menyelamatkan dia dari panasnya matahari. Nah, nanti di neraka ada 3 hal ini, Pak. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Ya ada air, ya ada angin, ada naungan. Ya tapi naungannya apa? Tidak sama sekali mengenakan mereka. 3 hal ini bukan menjadikan mereka itu menjadi tentram, akan tapi menambah azab, azab mereka. Ya begitu sangat dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni api neraka. Ya mereka berada dalam samum. Ya ada angin nanti diberi. Oh merasa panas, enggak apa, kami berikan angin. Anginnya menghancurkan mereka. Ya apa, mau kehausan, mau minum, dikasih minum Pak dari air yang begitu sangat mendidih. Ingin berteduh, dikasih dia asap yang begitu sangat tebal. Ya ketika masuk bukan malah menjadi dingin. Ya tidak menenteramkan mereka. Tidak ada sedikit pun tempat istirahat. Ini bagi jiwa manusia nanti di hari kiamat kelak. Enggak ada sedikit pun saja tidak Allah berikan mereka beristirahat.
ya dari azabnya Allah yakni subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin yakni merasakan yakni air tersebut ya, karena mereka kehausan ya, mereka harus minum air tersebut. Setelah minum bukan merasa yakni tentram, tapi mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada putus-putusnya Pak. Ya, azab Allah itu kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka tidak sama sekali ada yakni putusnya. Mereka tidak mungkin bisa beristirahat ini dari azab Allah ini subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah ancam mereka ya, bukan malah diringankan Pak. Fazuku falan nazidakum illa yani azab. Maka rasakanlah, tidaklah kami akan tambah kepada kalian. Bayangkan, malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita harus yakni takut. Enggak ada lagi ampunan yakni bagi para penduduk yakni api neraka. Maka jangan kita apa? Jangan kita berspekulasi dalam hidup ini. Ya sebagaimana apa keyakinan orang-orang Yahudi, Pak. Ya kan sudah kita disebutkan itu tuh. Ya pendapat orang Yahudi terkait api neraka itu seperti apa? Mereka berpendapat kami hanya masuk beberapa hari saja, nanti Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Jangan kita seperti mereka. Jangan kita punya spekulasi seperti itu. Ya jangan kita pernah enggak apa-apa lah. Ya masuk neraka yang penting keluar. Ustaz nyampaikan kalau kita bertauhid yaitu ada maksiatnya ya, nanti kita masuk kemudian dikeluarkan. Ya. Wah, enggak apa-apa. Mungkin saya ngambil itu saja. Jangan. Ya, itu namanya spekulasi kita itu. Berspekulasi mau masuk api neraka. Ya, api neraka 3 hari berapa lama kita rasakan azab. Ya, sama, enggak ada keringanan. Allah berikan. Hatta yang paling ringan kita diberikan azab, ya sudah seperti itu terus kita akan rasakan setiap detik, setiap waktu. Maka jangan pernah kita berspekulasi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan meringankan ini penghuni api neraka dari azab yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Maka berhati-hatilah kita, banyaklah kita memohon ini perlindungan agar kita diselamatkan ini dari api neraka. Kemudian juga panasnya api neraka itu dijelaskan dalam hadis, naruna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Jadi api saat ini yang kita rasakan di dunia ini merupakan satu bagian dari 70 bagian api neraka. Ada yang berkata, ya Rasulullah, ya katanya, in kanat lakafiyah, seandainya api jahanam itu ya seperti panasnya api di dunia ini itu sudah mencukupi untuk mengazab seseorang. Qala fuddilat. Ya nanti panasnya itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala bitis'ah wa sittina juz'an. Ya, dengan 69 kali lebih panas dari api saat ini. Ya, itu panasnya api neraka yang dijelaskan oleh yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga sudah jelaskan, Pak. Ya, kita sudah jelaskan kullama khabat zidnahum sa'ira. Ya, setiap kali api neraka itu akan akan mati, ya akan mengecil, ya zidnahum sa'ira. Ya kami akan tambah ya nyalanya. Itu dengan apa, Pak? Dengan diciptakan manusia baru. Kan manusia nih, ya dibakar hangus. Ya ini habis, enggak bersisa. La tubqi wa la tazar lawahatan lil bashar. Ya tidak bersisa sama sekali. Ya. Ini kalau itu kan sedangkan bahan bakarnya kan dari manusia dan batu. Ini manusianya kalau habis kan akan mengecil di api tersebut. Oh, enggak bisa. Ya, diciptakan lagi manusia tersebut untuk dijadikan bahan, yakni bahan bakar. Ya, paham ya Pak ya? Kayu nih, kita bakar kayu nih. Kita masukkan, yakni kayu apinya besar. Ya lama-lama habis kayunya itu mengecil, apinya itu masukkan lagi yakni kayu. Ya seperti itu seterusnya. Ya api neraka itu bergejolak karena apa? Karena ada manusia di dalamnya. Begitu sangat mengerikan ya. Bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Ya tidak ada ampunan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian juga kalau kita perhatikan misalnya wa idzal jahimu su'irat. Ya, dan jikalau api neraka itu dipanaskan. Jadi api neraka ini dipanaskan setiap hari. Ya, setiap waktu itu dia dipanaskan. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan ketika surga itu didekatkan. Sedangkan surga itu tidak dipanaskan dia. Karena enggak ada api di dalamnya, tapi dia didekatkan kepada orang-orang yang akan memasuki surga tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka dan masukkan kita ke dalam surganya. Dan kemudian terakhir, ya bahasan terakhir,
Ini terkait tentang an-naru tatakallamu wa tubassir. Ini juga sudah saya sebutkan pada bahasan kitab sebelumnya bahwasanya api neraka itu dia sebagaimana makhluk lainnya. Dia bisa melihat, ya, dia bisa berbicara dan dia bisa merasa marah dan jengkel. Yani kepada manusia dan dia bisa menjauh. Ya, dia bisa menjauh. Nanti kita sebutkan ya dalilnya. Ya, dalil bahwasanya yakni neraka ini bisa melihat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'athum min makanin ba'id." Ya, jikalau neraka itu melihat mereka, yaitu penghuninya dari jauh, ini Pak, dari jauh nih dilihat. Ya, dari jauh dia akan datang. Ya, ketika digiring wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, itu dari jauh ketika mereka digiring itu sudah melihat. Api neraka itu sudah melihat, yakni orang-orang tersebut, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha. Neraka ini apa yang terjadi pada neraka ini? Mereka semua itu nanti akan mendengar suara api neraka. Ya, taghayyuzan wa zafiran. Ya, bergelora. Ya, taghayyuz karena marah. Dia melihat, dia mendengar neraka itu akan marah. Ya, kemudian dia mengeluarkan nyala api yang begitu ini sangat besar. Itu sudah didengar oleh penduduk api neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya neraka itu bisa melihat. Kemudian, ya, ada hadis yang menunjukkan bahwasanya neraka itu bisa menjauh dari seseorang, yaitu innar rajula la yajuru ilan nar. Ada seorang laki-laki itu nanti diseret ke api neraka, fatanzawi wa yanqabidu ba'daha ila ba'din. Neraka ini nanti akan goyang dia, Pak. Dia goyang, dia akan jauh, dia akan bergeser sedikit. Ya, ketika laki-laki ini diseret, nanti neraka ini nanti akan bergeser. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu fa yaqulur rahman malaka. Ini apa? Kenapa engkau seperti ini? Ya, meskipun Allah mengetahuinya, ya, malaka fataqulu innahu yastajiru minni. Sungguhnya laki-laki ini berlindung, yakni kepadamu, yakni dari diriku. Bayangkan, dia tahu laki-laki ini berlindung. Ya, kemudian dia pun menggeser dirinya itu menjauh dari orang tersebut. Fayaqulu Allah, maka Allah berfirman, arsilu abdi. Lepaskan yakni hambaku ini. Wa innar rajula la yajuru ilan nar fayaqulu ya Rabb maka hadza dhanni bika. Ya, kemudian ditanya, ada laki-laki yang diseret ke neraka, kemudian dikatakan, wahai Allah, aku tidak pernah menduga engkau akan memasukkan aku ke dalam api neraka. Fayaqulullah maka nadhannuka. Fayaqulu anta sa'ani rahmatuka. Kalau begitu apa engkau mengira? Kalau engkau mengira aku tidak akan memasukkanmu yang ke dalam api neraka, apa yang engkau sangka aku lakukan kepadamu? Kemudian laki-laki ini menjawab, aku mengira bahwasanya rahmatmu itu akan mencakup diriku, akan meliputi diriku, akan sampai kepada diriku. Fayaqulu arsilu abdi. Maka Allah pun berfirman, lepaskanlah hambaku ini. Nah, kemudian ada lagi, Pak, wa innar rajula la yajurru ilan nar. Ada laki-laki lainnya yang diseret ke dalam api neraka, fatashaqu ilaihin nar. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya neraka itu bersuara dia. Ya, maka neraka itu nanti mengeluarkan suara sebagaimana suaranya bagol, yaitu binatang antara perkawinan kuda dan keledai. Ya, dikawinkan, nah itu namanya bagol. Ya, nanti neraka itu mengeluarkan suara seperti itu karena ada laki-laki ini. Ya, karena sangat ingin menghabisi orang tersebut. Yani wa tazfar zufratan ukhra la tabqa ahadan illa akhafathu. Maka nanti dengan suara itu neraka itu akan menakut-nakuti manusia. Ya, ini menunjukkan bahwasanya neraka itu bisa melihat dan neraka itu pun itu bisa mengeluarkan suaranya. Dan ada hadis satu lagi hadis yang akan saya bawakan di sini, yaitu dari hadis Al-A'mas dari Abu Saleh dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju yaumal qiyamah unukun minan nar. Nanti pada hari kiamat ya ada leher yang keluar dari api neraka. Laha ainanu tubassirani wa udunani tasma'ani wa lisan yantiq. Ya, nanti yang keluar unuk itu, leher itu keluar itu memiliki mata ya yang bisa melihat, memiliki dua telinga yang bisa mendengar, ya, kemudian dia memiliki lisan, yang memiliki lisan, mulut yang bisa berbicara. Taqulu. Kemudian leher itu nanti yang keluar dari api neraka itu nanti akan berkata, inni wukiltu bithalah. Aku ini disuruh mencari 3 golongan manusia. Ini khusus ini, Pak.
Ya, 3 golongan manusia. Bikulli jabbarin anid, ya, setiap yakni penguasa yang sangat kejam, ya, diktator, wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, dan kepada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wabil musawwiri, dan kepada orang-orang yang menggambar makhluk, yakni makhluk hidup. Ya, itu dicari ya oleh yakni neraka. Ya, jadi neraka itu juga nanti akan mencari ya orang-orang khusus yang akan yakni disambar ya dengan apinya. Yaitu menunjukkan bahwasanya api neraka itu bisa melihat, bisa mendengar, dan juga bisa mengeluarkan suara dan akan mencari. Ini beberapa golongan yang akan dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam yakni api neraka. Ya, kemudian yang terakhir ya sedikit ya kami bawakan ya bahwasanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu Pak pernah bermimpi dia, yaitu terkait tentang api, yakni api neraka. Ini disebutkan dalam ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya dari Abdullah bin Umar, yakni Abdullah bin Umar itu qala raaitu fil manami annahu ja'ani malakan. Ini aku pernah melihat ya dalam mimpiku ini 2 malaikat yang mendatangi diriku, fi yadi kulli wahidin minhuma maqma'atun min hadid. Ya. 2 malaikat tersebut di tangannya itu terdapat palu, gada dari besi. Ya, membawa palu itu dari besi. Summa laqiyani malakun fi yadihi maqma'atun min hadid. Ya, kemudian salah satu malaikat itu mendatangi diriku dan di tangannya itu ada palu ini dari besi. Qalu lan tur'i. Maka orang itu, malaikat tersebut berkata, jangan engkau takut. Ni'mar rajulu anta. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang baik. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang baik. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Umar. Lau kunta tuksiru sholata minal lail. Sesungguhnya engkau adalah orang yang baik seandainya engkau senantiasa melaksanakan sholat malam. Itu malaikat itu berkata kepada Abdullah bin Umar seperti itu. Sungguh ni'mar rajulu anta. Sungguhnya engkau orang yang paling baik jikalau engkau mau perbanyak sholat ini malam. Fantalaku bi hatta waqafu bi ala syafiri jahannam. Maka mereka berdua itu membawa diriku ya sampai sampai kita bertiga itu sampai di tepi ini jurang ini api neraka. Fa idza hiya matwiyatun qatayyil bi'ri. Aku menyaksikan neraka itu seperti bundaran yakni sumur. Ya, kemudian dikatakan laha qurunun ka qurunil bi'ri. Ya, di mana nanti di neraka itu ada tiang-tiang. Ya, ini ada tiang-tiang yang dilihat ini oleh Ibnu Abbas dalam mimpinya. Wa baina kullu qarnaini malakun biyadihi maqmatun min hadid, dan setiap tiang itu ada malaikat yang membawa palu yakni dari besi tersebut. Wa idza fiha rijalun mu'allaquna bis salasil ru'usuhum asfalahum. Ya, di setiap tiang itu aku lihat yakni ada laki-laki yang digantung, yang kepalanya berada yakni di bawahnya. Jadi kakinya yang digantung dengan belenggu ya dari rantai salasil, ya dengan belenggu dari rantai. Araftu rijalan min Quraisy. Ya, aku melihat ya salah satu yang digantung itu adalah pembesar Quraisy dulu. Ya, dalam mimpinya aku melihat itu salah satu pembesar yakni Quraisy, ya. Kemudian fansarafu bi andatil yamin. Ya, kemudian malaikat tersebut membawaku ke arah kanannya. Kemudian Ibnu Umar bangun dari mimpinya. Sudah selesai sampai di situ, ya kemudian dikisahkan. Ya, mimpi itu dikisahkan kepada Hafsah, ya kemudian Hafsah pun menceritakan kepada Rasulullah SAW mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Umar ini pada saudaranya ini. Faqala apa? Inna Abdullah ini rajulun saleh. Sesungguhnya Abdullah merupakan lelaki yang saleh. Nah, intinya yang saya ingin bawakan di sini ya bahwasanya ya hendaknya kita itu mengambil ibrah dari mimpinya yakni Ibnu Umar. Ya, dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini ya kemungkinan besar ya dia mimpi itu memang dia dulu senang sholat malam, cuma pernah tidak sholat lagi. Ya, kemudian dia mimpilah mimpi ini dikatakan nih marajulu anta lau kunta tuksiru minas sholati billaili. Ya, sungguhnya engkau rajin sholat. Maka di sini saya ingin ya menasihati kita semuanya, hendaknya
Ya, ada amalan ya yang kita miliki, yang itu amalan tersembunyi. Yang amalan itu kita benar-benar berharap. Jadi agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Ya karena apa? Di sini hanya dikatakan Pak salat malam. Hanya satu amalan saja yang bisa menjadikan yakni Abdullah bin Abbas ini rajulun soleh, lelaki yang soleh. Seandainya salat malam itu sangat susah yang kita lakukan, maka carilah amalan yang mudah, yang amalan itu tidak ada yang mengetahui, melainkan hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benar-benar berharap ya semoga amalan itu ya kita lakukan dengan ikhlas, diterima oleh Allah. Dengan amalan itu kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya api neraka. Begitulah seorang mukmin. Dia harus memiliki amalan yang tidak ada orang mengetahuinya, yang melainkan hanya dirinya dan Allah, dan dia hanya berharap. Tidak mengharapkan apapun melainkan selamat dari azabnya Allah yang Subhanahu wa taala. Yani akhirul kalam, ya kita selesaikan ya kajian kita saat ini dengan riwayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut kita memiliki rasa takut yang begitu sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut itulah yang kita bisa mudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan kita menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.